Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tabel T di SPSS dan cara membacanya. Tabel T terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah degree of freedom atau DF, dan kolom kedua adalah nilai T. Degree of freedom merupakan fungsi jumlah pengamatan atau sampel dikurangi 1. Sedangkan nilai T dapat Anda cari dengan SPSS. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkah cara membuat tabel T di SPSS. Sebelumnya kita membuat variabel dulu ya, variabel DF. Pada variabel view kita tulis DF. Dan ini yang lainnya nih diabaikan aja. Kita kembali ke data view. Di sini saya udah menyiapkan nih ya, Excel angka 1 sampai 50. Ini kita copy. Terus kita pastekan di sini. Anda juga bisa menulis langsung di sini ya. Ngetik langsung 1 2 3 sampai 50. Tapi kalau ngetik langsung di sini akan lama. Jadi lebih baik di kopas saja melalui Excel. Di sini muncul 20 di belakang koma ya. Kita setting dulu. Pada desimal kita buat 0. Ini udah hilang. Selanjutnya kita membuat ke tabel T-nya. Caranya transform compute variable. Pada target variabel kita tulis nama variabelnya. Kita akan membuat tabel T dengan level kepercayaan 95% atau 0,05. 0,05. Terus pada bagian function group kita pilih inverse DF. Terus pada bagian function and special variables kita pilih yang T, IDFT. Kita klik. Terus kita klik panah ke atas. Maka akan muncul di kolom ini ya, nomor expression. Kita akan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 95%. Kita tulis 0,95. ini diperoleh dari 1 dikurangi 0,05. Terus tanda tanya kedua kita ganti dengan DF. Kita masukkan ke sini DF. Setelah ini udah, kita klik OK. Maka akan muncul T dengan level signifikansi 0,05. Di sini dua angka di belakang koma kita tambahin, kita setting lagi menjadi 3 angka di belakang koma. Nih ya, udah. Misalnya kita akan membuat lagi tabel T dengan tingkat signifikansi 0,025 atau setengahnya ini. Caranya sama, kita pilih transform compute variable. Ininya 0,025. Terus pada numeric expression kita ganti menjadi
0,975. Ini diperoleh dari 1 dikurangi 0,025. Selanjutnya klik OK. Maka akan keluar hasil ya, variabel kedua dengan T 0,025. Apabila kita menggunakan uji dua sisi untuk tingkat signifikansi 0,05, maka kita menggunakan yang ini, T 0,025. Sedangkan untuk uji satu sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 maka menggunakan ini. Pada variabel view kita bikin sama 3 angka di depan koma. Oke ya, selanjutnya kita ke contoh kasus untuk mengetahui cara membacanya. Contoh kasus pertama ini, produsen tabung gas menyatakan berat tabung gasnya adalah 15 kg. Untuk mengetahui kebenarannya maka dilakukan sampling sebanyak 20 dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelum kita mencari nilai T tabel, kita harus mengetahui dulu apakah kasus ini termasuk uji satu sisi atau uji dua sisi. Pada kasus ini merupakan uji dua sisi karena pada kasus satu ini belum diketahui arahnya. Dia hanya ingin mengetahui apakah benar tabung gasnya itu 15 kg. Terus untuk tabel T-nya diperoleh 2,093. Angka ini diperoleh dari DF. DF ini diperoleh dari jumlah sampel dikurangi 1, 19. Terus nilai alfanya 0,025. Nilai 0,025 diperoleh dari 100% dikurangi 95%, 5% atau 0,05. Karena uji dua sisi maka 0,025 dibagi 2 diperoleh 0,025. Selanjutnya kita melihat ke tabel. DF nya 19, ini 19, terus uji dua sisi ini diperoleh 2,093. Terus kasus yang kedua, seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa wanita dan siswa pria punya kemampuan sama dalam matematika. Untuk itu, ia mengambil sampel 10 wanita dan 7 pria dengan tingkat kepercayaan 95%. Kasus ini merupakan uji dua sisi karena dia hanya ingin melihat ya apakah siswa wanita dan siswa pria itu sama dalam hal matematika. Jadi dia arahnya belum diketahui. Terus di tabelnya yaitu diperoleh 2131. DF nya itu 15. 15 ini diperoleh dari sampel 10 ditambah 7 dikurangi 2. Karena ini ada 2 sampel berbeda maka dijumlahkan terus dikurangi jumlah sampel, ada 2. 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Kita cari di tabelnya dengan DF nya itu 15. Terus karena uji dua sisi maka pilih yang T 0,025 diperoleh 2,131. Terus contoh yang ketiga, contoh yang terakhir, suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan kausan.
12 potong ban 1 diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. 10 potong ban 2 diuji dengan cara yang sama. Dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95%, keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Kalau lihat pada contoh sini, ini merupakan uji satu sisi atau one tail. Karena apa? Karena ini ya, dia sudah mengetahui bahwa arahnya udah diketahui. Dia apakah menyimpulkan bahwa keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Nah, dengan kata kunci ini, maka ini merupakan uji satu sisi. Terus untuk T-tabelnya diperoleh 1,725. Angka ini diperoleh dari DF. DF-nya itu 20. 20 diperoleh dari 12 ditambah 10 dikurangi 2, ketemu 20. Karena uji satu sisi, maka alfanya 0,05. Maka dapat dilihat di pada tabel. Pada DF nya 20, terus uji satu sisi 1,725 ini ya. Oke, demikian tutorial terkait cara membuat tabel T.